Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita adalah iman yang teruji. Ya, mari kita akan melihat dari Yakobus pasalnya yang pertama. Ya, surat Yakobus pasalnya yang pertama, kita akan melihat ayat yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Ya, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat saya akan bacakan, begitu ya. Ayat yang kelima, harap Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bersama-sama membacakan. Ya, 2-4 saya akan bacakan, ayat yang kelima bacakan bersama-sama. Oke, kita akan segera mulai. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, pertimbangkanlah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bersama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, biar Alkitab kita boleh tetap terbuka, nanti kita akan melihatnya kembali. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah yang sebetulnya sungguh-sungguh demikian amazing ya Tuhan, tetapi ampunilah kalau mungkin kami sudah terbiasa dengan anugerah itu ya Tuhan. Kami gagal untuk kembali melihat betapa luar biasanya apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biar melalui firman yang kami akan renungkan sebentar ini, Tuhan boleh kembali sekali menyatakan iman seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan seperti apa yang Tuhan kehendaki itu kami boleh meresponi iman yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, segarkanlah kiranya setiap kami di tempat ini ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengerti, berkatilah kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang kasih oleh Tuhan, bagi kita khususnya orang Kristen jemaat Reform, pastinya ya bukan cuma kasih karunia, tetapi iman itu merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi. Dan bahkan kalau saya boleh mengatakan bagi kita orang Reform ya, bukan cuma kita tidak asing akan iman, kita juga tidak asing akan betapa pentingnya iman. Ya, kita yang mengamini soli deo gloria, sola gratia gitu ya, sepenuhnya anugerah, kita juga mengamini sola fide, ya bahwa keselamatan semata-mata itu oleh iman. Tapi sejauh mana kita yang mengamini ya keselamatan tidak bisa dipisahkan oleh iman, sejauh mana juga kita menyadari hidup Kristen pun itu juga tidak bisa dilepaskan dari iman. Kadang-kadang kalau saya boleh mengatakan, kita seolah-olah itu ya, menyamakan iman itu dengan kemerdekaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti halnya kemerdekaan. Ya setelah kita dapatkan, ya sudah kita dapatkan. Tinggal bagaimana mengisinya. Begitu kan? Ya saudara, hari ini mungkin seringkali mendengar bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita. Ya demikian juga seringkali kita mungkin mendengar ya bagaimana kita mengisi keselamatan kita. Ya perubahan apa yang terjadi pada hidup kita. Ya perubahan perilakukah, ya perubahan pengertiankah gitu ya. Atau perubahan dalam pelayanan, dalam kesungguhankah. Tapi jarang ya kemudian kita ditanya bagaimana ya setelah kita menjadi orang Kristen sekian lama, iman kita itu sendiri tetap sama ataukah iman kita itu ada perubahan? Ya saya percaya ketika kita ditanya seperti ini ya, mungkin ada di antara kita yang berkata, loh iman itu kan sudah satu. Ya iman itu apalagi yang mau berubah, ya kita diselamatkan oleh iman kan begitu ya. Saudara, Alkitab mengatakan ternyata tidak. Ya iman itu ya memang satu, ya kita diselamatkan oleh iman. Tapi bagaimana iman yang satu itu bukan merupakan sesuatu hal yang mandek atau yang berhenti begitu saja. Jadi dengan kata lain bukan cuma sekedar bagaimana kita mengisi keselamatan kita, ya bagaimana kita mengisi iman kita, tapi pertanyaannya sejauh mana kita mengembangkan iman kita. Ya jadi beda ya, keselamatan itu sama dengan kemerdekaan, itu situasi, itu kondisi, itu status, itu realita. Tetapi iman itu bukan seperti sesuatu hal yang bersifat pasif. Ya, Martin Luther mengatakan satu kalimat yang sangat menarik ya. Martin Luther mengatakan it ini iman ya. It kills the old Adam and makes us altogether different men in heart and spirit and mind and powers and bring with it the Holy Spirit. Oh, it is a living,
busy, active, mighty, this faith. Ya, kalau saya boleh terjemahkan, iman itu mematikan Adam yang lama, membuat kita sepenuhnya baru, sepenuhnya berbeda di dalam hati, di dalam semangat, di dalam pikiran, di dalam kuasa, dan iman itu menghadirkan Roh Kudus. Betapa iman yang hidup, iman yang sibuk, iman yang aktif, iman yang berkuasa. Ya, saya sangat suka ketika Martin Luther mengatakan, it is a living, busy, active, mighty things. This faith. Ya, dengan kata lain ya, Bapak Reformasi ini menyadari iman bukan seperti sesuatu hal yang tinggal diisi. Ya, sesuatu hal yang mati gitu ya. Ya sudah, pokoknya kamu sudah selamat, ya sudah beriman, ya sudah. Tinggal bagaimana mengisi keselamatanmu begitu ya. Tidak. Ya, Martin Luther mengatakan iman itu sibuk, iman itu hidup, iman itu aktif, ya iman itu berkuasa. Ya, sehingga di dalam hidup kita ya, pada waktu kita menemukan tokoh-tokoh iman begitu ya, ya kita bersyukur juga di GRI kita mungkin juga boleh mengenal Bertha Stephen Tong ya. Apa sih sebetulnya yang membedakan? Ya, apa yang membedakan Bertha Stephen Tong atau Martin Luther gitu ya, atau John Sung dengan kita? Bukan cuma sekedar pemahamannya loh saudara, bukan cuma sekedar itu kesungguhannya, bukan cuma sekedar kegigihannya. Tetapi apa yang membedakan ya, pada waktu saudara melihat ini sebagian orang ini kok luar biasa ini. Sementara saya ini kok biasa ini. Ya, sehingga apa yang membedakan ya antara yang biasa dengan yang luar biasa. Begitu ya. Bukan cuma sekedar pemahamannya dan pastinya bukan karena susunya. Begitu ya. Kadang-kadang saya juga mikir ya, mamanya Bertha Stephen Tong itu ya, punya anak 6. Ya, 5 menjadi hamba Tuhan. Itu dikasih susu apa ya? Begitu ya. Tapi saudara perlu mengamini ya, bedanya pasti bukan di susunya, tapi juga bukan cuma sekedar pemahaman doktrinalnya loh. Bukan cuma sekedar wah memang gigih semangat, tidak. Kalau saya telusuri lebih lanjut ya, apa yang membuat Martin Luther, apa yang membuat Augustinus begitu berbeda, betul-betul tidak bisa dilepaskan dari imannya. Ya, sehingga bukan kebetulan kalau kemudian kita menyebut tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, bukan cuma sekedar sebagai pahlawan ketekunan, ya, atau pahlawan kasih gitu ya, atau pahlawan pengharapan. Tidak ya, kita menyebut mereka sebagai pahlawan iman. Amin ya. Kita menyebut mereka sebagai tokoh iman. Ya karena memang apa yang membedakan mereka, apa yang membuat kita mengagumi mereka sebetulnya adalah iman mereka. Sehingga sekarang pertanyaannya ya, kenapa ya bisa ada sepertinya dua iman? Ya padahal sama-sama orang percaya kan, sama-sama diselamatkan oleh iman kan. Ya John Sung begitu ya, Martin Luther gitu ya, termasuk juga Daud, Paulus, semua diselamatkan oleh iman ya. Tapi kenapa ya ada yang imannya begitu berkuasa? Apa yang kadang-kadang kita melihat kecewa sedikit, ya enggak Tuhan-Tuhanan, kecewa sedikit, enggak gereja-gerejaan gitu ya. Apa yang membedakan? Apakah kemudian yang benar-benar imannya berkuasa ini iman yang sejati, sementara yang gampang kecewa, apakah betul itu berarti imannya bukan iman yang sejati? Saudara, izinkan hari ini saya mengatakan tidak harus di dalam pengertian seperti itu. Nah ini good news-nya ini. Begitu ya. Kabar baiknya adalah kita begitu ya yang seringkali itu mungkin kecewa atau kemudian tidak lagi melayani gitu ya, atau bahkan kemudian suam-suam kuku. Kabar baiknya ya, bukan berarti kemudian kita termasuk orang-orang yang imannya enggak sungguh-sungguh ini. Jangan saya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan-jangan iman saya palsu. Saudara, kabar baiknya tidak harus seperti itu. Dan bahkan izinkan saya mengatakan dari sedalam hati ya. Saya percaya sekali jemaat-jemaat yang sudah menjadi jemaat dalam gereja-gereja yang baik begitu ya, dibesarkan dalam sekolah minggu yang baik. Saya sangat-sangat berani percaya sebagian besar imannya sudah sungguh-sungguh. Sebagian besar iman yang sejati. Nah, tapi terus kok beda ya? Begitu ya, melihat bagaimana Pak Tong, bagaimana John Sung, bagaimana Jonathan Edwards, terus melihat bagaimana sebagian kita, kok beda? Apa yang membedakan? Bukan karena yang satu imannya sejati, yang lain imannya palsu, tetapi dua-dua imannya sejati. Bedanya adalah yang satu sudah diuji, seperti tadi yang Yakobus katakan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Begitu ya. Yang satu itu sudah diuji, sementara yang lain itu belum atau kurang. Ya, sehingga dalam hal ini kalau saya boleh mengatakan, iman itu sama seperti otot.
Ya ada orang ya mengangkat berat, yang beban yang berat, ya tidak apa-apa itu enteng aja. Sementara kita berusaha ngangkat langsung gitu ya, encok atau kesleo atau terkilir atau apa. Saudara bedanya di mana? Apakah berarti yang pertama yang bisa mengangkat beban yang berat, wah ini ototnya ini normal ini ya. Sementara kalau saya angkat beban puluhan kilo langsung kemudian gosok-gosok gitu ya, wah ini ototnya mungkin lahir cacat. Apakah seperti itu? Ya tidak. Ya, mau yang bisa mengangkat beban yang besar maupun kita yang bisa mengangkat beban yang kecil, ya dua-dua pada waktu kita lahir ototnya itu normal. Ya, tidak ada otot yang normal, otot yang tidak normal. Terus kenapa ya? Sama-sama kita mempunyai otot yang normal. Ya sama-sama kita mempunyai otot yang sebetulnya pada waktu lahir kurang lebih sama, begitu ya. Kenapa ada orang yang bisa mengangkat beban yang berat? Kenapa ada orang yang tidak bisa mengangkat beban yang berat? Ya karena yang satu dilatih, yang lain tidak. Lihat ya, jika di dalam hal ini saudara perlu menyadari, iman itu seperti otot bukan seperti lemak. Apa bedanya otot dengan lemak? Ada yang tahu? Apa bedanya otot dengan lemak? Lemak itu tinggal diisi saja jadi, amin? Ya, karena itu hati-hati ketika ngisi ya, gitu ya. Karena saudara ngisi apa ya jadi itu lemak. Ya, tetapi otot tidak bisa sekedar isi. Saudara mesti latih. Begitu ya, jelas harus diisi. Nggak isi saudara mau fitness tidak diisi ya tidak bisa jadi. Mesti diisi. Itu kenapa firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Ya sehingga kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengertian kebenaran, terus mau mempertumbuhkan imannya seperti apa? Ya sama seperti saudara rajin latihan tetapi tidak makan makanan yang bergizi, ya sulit. Kalau saudara pernah ikut fitness ya, bahkan kadang-kadang kan mesti minum suplemen inilah, suplemen itu, bahkan meskipun sangat tidak disarankan ya, sampai ada yang harus suntik ini, suntik itu begitu ya. Ya supaya itu bisa dibentuk. Ya sehingga tetap iman itu harus timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan, tetapi tadi iman tidak sama dengan lemak. Ya tidak bisa saudara mengharapkan saya reform apalagi loh. Ya ikut pembinaan begitu ya, ikut khotbah, ikut stris dan seterusnya. Wah otomatis harusnya itu membuat saya menjadi iman yang kuat. Loh ya enggak. Ya, iman yang benar, ya. Sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan saya betul-betul dari dalam hati yang terdalam. Saya percaya bahwa jemaat-jemaat di gereja yang benar itu sebagian besar sungguh-sungguh mempunyai iman yang benar. Tetapi antara otot yang sehat dengan otot yang kuat. Ya otot yang normal dengan otot yang bisa mengangkat beban yang berat itu tidak sama. Ya sehingga kalau saya boleh mengatakan iman timbul dari pendengaran. Iman dikuatkan itu melalui penderitaan. Ya seperti yang firman Tuhan hari ini katakan, ya ketika iman itu berada di dalam kesulitan, dan kita boleh mengerti secara benar begitu ya, apa artinya kesulitan. Di sanalah iman kita dilatih, dikuatkan, sama seperti ketika otot kita harus menanggung beban yang berat, menanggung beban yang lebih berat, tambah lagi bebannya, semakin otot kita yang itu sudah ada semakin terbentuk dan semakin terbentuk. Sehingga saudara dalam pengertian itu ya, Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, pertimbangkanlah sebagai suatu kebahagiaan jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau tadi saudara memperhatikan apa yang saya bacakan, saudara mestinya sadar ya, ada satu kata yang memang sengaja saya rubah. Begitu ya. Di dalam Alkitab dikatakan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi saya sengaja ya, saya terjemahkan menjadi pertimbangkanlah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa saya rubah? Apakah berarti terjemahan LAI di sini kurang tepat? Tidak sih. Ya, terjemahan LAI di sini tepat. Tetapi memang ya, kata Yunani yang Yakobus pakai itu enggak mudah untuk diterjemahkan secara begitu saja. Nah ini menariknya Yakobus ini. Ya pada waktu saudara membandingkan ya antara Paulus dengan Yakobus. Paulus itu surat-suratnya mendalam. Doktrinalnya itu kental. Ya sehingga banyak teologi reform itu base-nya itu surat Paulus. Begitu ya, keselamatan oleh iman lah, predestinasi ya, itu Roma, itu Efesus begitu ya. Ya kristologi kita juga banyak dibangun di atas tulisan-tulisan Paulus. Ya sehingga surat-surat Paulus itu kekayaan teologianya itu limpah sekali. Sementara Yakobus banyak bicara mengenai hal yang praktis. Pencobaan,
lidah. Begitu ya, jangan iman itu kamu praktekkan dengan memandang muka. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah itu Yakobus tuh. Tema-tema yang sepertinya praktis. Ya, sehingga kadang-kadang gitu ya, orang reform kita bisa lebih menghargai surat Paulus ketimbang surat Yakobus. Bahkan Luther sempat mengatakan, wah Yakobus ini surat jerami. Ya meskipun menurut sejarah sih terakhirnya ya dia berubah pikiran. Begitu ya. Tetapi ya di awalnya ini surat kok sepertinya enggak dalam gitu ya. Nah Yakobus memang dalam satu pengertian tidak dalam ya. Tapi dia itu sangat baik di dalam membuat kalimat-kalimat yang kita itu cepat untuk nangkep. Ya sehingga tanpa saudara-saudari ya, sebetulnya surat yang paling banyak saudara hafal itu Yakobus. Lidah sama seperti apa? Wah saudara, saya salah ya, saudara nggak hafal ya. Tahu kan ya, lidah sama seperti api, begitu ya. Seperti api yang membakar hutan, saudara langsung hafal. Ya, termasuk ayat yang tadi ya, saya percaya saudara juga tidak mungkin tidak ingat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jikalau engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah ini Yakobus ini, ya dia bisa merangkai kalimat-kalimat yang cepat sekali masuk ke dalam ingatan kita. Ya, nah cuman gitu ya, Yakobus juga sebetulnya sangat pandai di dalam memilih kata yang ya kesulitannya pada waktu kita harus menerjemahkannya. Ya, jadi kadang-kadang tuh bahasa terjemahan bagaimanapun tuh terbatas ya. Sehingga LAI tidak salah sih pada waktu dia menerjemahkan anggaplah. Tapi sebetulnya kata yang dipakai oleh Yakobus bukan cuma sekedar anggaplah. Kamu seneng apa susah? Wis pokoknya anggapan seneng lah. Gitu ya, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum gitu ya. Ya sehingga saudara sepintas ya. Ya meskipun tadi saya mengatakan saudara pasti, saya yakin ya enggak ada di antara saudara yang hari ini baru tahu ayat ini. Begitu ya, saudara pasti sudah sering mendengar, bahkan tadi saya mengatakan even hafal. Tapi sering kali kalau saya boleh mengatakan bisa jadi kurang tepat ya. Dan kalau ayat ini dimengerti secara kurang tepat, seolah-olah Alkitab mengajar orang Kristen untuk menipu diri. Wis pokoknya anggapan seneng. Gitu ya, ada kesulitan ekonomi, wis pokoknya beriman. Dan beriman wis pokoknya. Begitu ya, ya apapun yang terjadi, pokoknya kamu mesti percaya Tuhan baik, apapun yang terjadi gitu ya, pokoknya kamu mesti menganggap itu sebagai suatu kasih karunia gitu. Saudara, apakah seperti itu? Enggak. Tidak. Ya, sehingga pada waktu kita mengerti secara benar, yang Yakobus katakan di sini adalah pertimbangkan. Ya, maksudnya apa? Dalam ketika Yakobus mengatakan pertimbangkan sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika Yakobus mengatakan pertimbangkan, itu berarti memang tidak langsung ya. Jatuh ke dalam berbagai pencobaan itu tidak langsung bisa kelihatan sebagai hal yang bahagia. Itu kenapa pertimbangkan. Begitu ya. Sehingga pada waktu Yakobus mengatakan pertimbangkan, itu berarti Alkitab amin. Yang namanya kesulitan itu tidak enak karena namanya juga kesulitan. Yang namanya penderitaan, yang namanya pencobaan, yang namanya kesulitan begitu ya, itu tidak langsung merupakan sesuatu hal yang menjadi berkat, tidak. Ya, tapi pertimbangkan itu berarti meskipun saya mengamini ya penderitaan, pencobaan, tantangan, kesulitan, ini tidak enak ini. Tetapi ya ada sesuatu hal yang baik. Ada sesuatu hal yang berharga yang bisa dihasilkan oleh proses penderitaan yang saya jalani ini yang tidak mungkin bisa dihasilkan melalui cara yang lain. Dan karena saya menyadari akan hal ini, ada sesuatu hal yang berharga, yaitu iman saya. Begitu ya, yang akan bisa bertumbuh hanya ketika melalui kesulitan. Maka karena saya tahu itu, saya menganggap iman saya berharga, dan saya tahu iman tidak bisa kemudian bertumbuh dengan sendirinya karena iman seperti otot bukan lemak. Ya maka dengan pertimbangan ini, ya saya mempertimbangkan bahwa adalah suatu kebahagiaan ketika saya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, sebagai ilustrasi yang sederhananya saja ya, di sini ada beberapa cukup banyak ibu-ibu ya. Kalau saya boleh meminta saudara mengingat pengalaman ketika melahirkan anak, ada enggak ya yang penuh sukacita, besok saya akan operasi sesar, haleluya, ada. Ya, atau bahkan yang enggak operasi sesar ya, puji Tuhan, besok saya akan buka 3, 4, 5 gitu ya. Oh, anak saya akan keluar. Saudara ada? Gitu ya. Ya, apa yang saudara rasakan ya? Gentar kan?
Ya, saya ingat pengalaman saya sendiri ya, anak saya pada waktu itu yang pertama dan satu-satunya itu ya. Ketika sudah waktunya lahir tidak mau muter, sungsang. Ya sehingga pada waktu itu saya betul-betul berharap kalau bisa itu lahir normal ya. Tapi karena sungsang tidak mungkin ya, bahaya kan. Sehingga dokter mengatakan ya mesti operasi. Dan istri saya cerita ya, setelah melalui proses operasi itu istri saya cerita ketika dia mau masuk kamar operasi itu kan dingin, putih semua gitu ya. Dan membayangkan dia akan dibedah gitu perutnya. Dia ngomong, waduh saya ini gentar. Bisa bayangkan nggak? Kalau kemudian saya mengatakan misalnya sebelum dia masuk, terus dia ngomong sama saya gitu ya sebagai suaminya, aduh saya ini kok takut ya. Masuk ruang operasi gitu ya, perut saya dibedah gitu ya, gimana gitu, dibius dan seterusnya. Terus saya mengatakan, anggapan hal yang baik. Ya, kira-kira istri saya ya, meskipun istri hamba Tuhan gitu ya, kira-kira akan bereaksi bagaimana gitu. Ayo gantian, coba ayo kamu yang masuk gitu ya. Ya enggak gitu. Ya sehingga saya percaya setiap kita bahkan bukan cuma anak pertama ya, anak kedua, anak ketiga, kegentaran itu akan ada. Ya karena siapa bisa menjamin? Siapa menjamin kalau anak pertama lahir sehat, anak kedua lahir akan enggak ada masalah? Siapa bisa menjamin? Ya sampai hari ini dengan segala kemajuan kedokteran, siapa bisa mengatakan tidak ada ibu meninggal karena melahirkan anak? Tidak ada loh. Meskipun dunia kedokteran semaju hari ini begitu ya. Ya terakhir katanya Elon Musk sudah dapat izin untuk mengimplementasikan chip di dalam kepala manusia sehingga nanti yang lumpuh itu bisa dibantu dengan chip itu ya untuk bisa menggerakkan sel-selnya gitu ya. Sudah semaju itu ya. Siapa bisa mengatakan lahir no risk? Dunia kedokteran maju kok, operasi sesar itu sudah sangat umum, tidak ada yang bisa ngomong. Ya sehingga setiap kita yang mempunyai anak, yang melahirkan anak, kita tahu itu risiko. Tapi kenapa kok mau? Gitu ya, kenapa kok mau punya anak? Bahkan kenapa kok satu itu sepertinya tidak cukup, sehingga dalam hal ini jangan teladani saya begitu ya. Ya kalau bisa lebih dari satu gitu. Kenapa kok tidak cukup? Ya itu tadi kita mempertimbangkan. Ya mempertimbangkan itu berarti bukannya saya tidak tahu kalau dioperasi itu sulit. Ya dan saya tidak akan mengatakan anggapan itu tidak apa-apa, tidak. Kita tahu bahwa setiap kali melahirkan itu ada risiko nyawa. Begitu kita tahu, tapi kenapa kita tetap punya anak? Karena kita mempertimbangkan harga seorang anak. Ya nilai dari seorang anak itu besar, itu mulia. Itu anugerah yang indah kalau Tuhan boleh mengaruniakan kepada kita seorang anak. Itu sesuatu hal yang kita sungguh-sungguh syukuri. Kalau Tuhan boleh menganugerahkan 2-3 anak, itu sungguh-sungguh bersyukur. Nah karena kita mempertimbangkan itu, ya maka ketika besok akan operasi, besok akan melahirkan gentar, itu gentar begitu ya. Tetapi kita tetap ingin punya anak karena kita mempertimbangkan itu sebagai sesuatu hal yang akan mendatangkan suatu hasil yang tidak bisa dihasilkan dengan cara yang lain. Betul ya? Dulu saya waktu kecil saya pikir, oh bayi tabung itu dibesarkannya di tabung ya. Ya itu kenapa namanya bayi tabung gitu ya? Ternyata ya tidak. Bayi tabung pun ya setelah disemai itu di luar gitu ya tetap kemudian setelah jadi ya disuntikkan ke dalam rahim ibu. Ya enggak ada cara yang lain. Ya sehingga karena kita memandang anak itu berharga dan memang tidak ada cara yang lain untuk punya anak gitu ya selain daripada mesti di rahim kita selama 9 bulan. Ya maka meskipun kita tahu tidak tentu juga lahir itu proses kehamilan ada yang gampang, ada yang sulit. Saya punya beberapa jemaat mesti bed rest total sekian bulan, tidak keluar kamar, begitu keluar sedikit langsung bercak merah, pendarahan begitu ya. Begitu sulit, ya gak ada jalan yang lain, terus mau bagaimana itu? Ya karena kita memandang seorang anak itu, kita tahu nilai seorang anak, ya kita memandang semua itu sebagai suatu kebahagiaan. Saudara sama ini yang Yakobus maksudkan. Ya, sehingga kalau kita memang take it for granted iman kita, ya ngapain ya, bagaimana bisa memandang penderitaan sebagai kebahagiaan? Ya tidak bisa sih. Kalau kita memandang iman itu ya seperti sesuatu hal yang mati gitu, tinggal diisi gitu, seperti suatu benda padat atau apa, benda roh atau apa, ya kita tidak akan bisa mengamini ayat ini. Tapi kalau kita melihat enggak loh, iman itu seperti otot. Ketika itu dilatih, itu akan menguat sampai Alkitab mengatakan engkau akan menjadi utuh, engkau akan menjadi sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Bukan berarti kita akan menjadi malaikat ya, tapi kita akan betul-betul bisa menahan beban hidup apa yang dunia ini lemparkan kepada kita.
Ya, sehingga kalau hari ini saudara mungkin pernah mendengar ya Pak Tong mengatakan, kalian takut sama penyakit, kalau saya itu penyakit takut sama saya. Pernah ada yang tahu beliau ngomong seperti itu? Ya, what do you think? Saudara kalau ketika mendengar Pak Tong mengatakan seperti itu, saudara mikir apa? Ada yang mikir sombong, ada yang mikir gitu enggak? Ya, enggak ya, kalau saya boleh menebak enggak ya. Kenapa kok enggak? Ya karena dia betul-betul menjalani loh. Begitu ya. Ya sehingga kita mau merasa ini sangat aneh kok bisa penyakit takut sama orang. Ya realitanya kayak seperti itu. Tapi pernah nanya enggak? Kok bisa ya? Saya takut sama penyakit. Ya kok bisa ya kalau dia penyakit takut sama dia itu. Ya, apakah kemudian saya imannya cacat, dia imannya sempurna? Enggak. Ya karena sudah dilatih. Ya saudara juga mungkin pernah mendengar beliau mengatakan pada waktu kuliah di saat gitu ya, begitu lemah tubuh, satu-satunya mahasiswa ketika ikut kelas mesti pakai bantal, ya karena enggak kuat. Ya Pak Ivan pernah cerita kepada saya ya, pernah Pak Tong itu KKR kabin gitu ya, masuk ke pedalaman, diare padahal di pedalaman itu enggak ada WC. Mau coba bayangkan sebentar saudara diare terus kemudian mesti ke pedalaman yang enggak ada WC. Ya bayangkan saya sudah takut ya, amin gitu ya. Ya gimana kalau jalaninya gitu ya. Betul, gimana ya ke pedalaman diare dan tidak ada WC di pedalaman, terus bagaimana itu? Ya sehingga saudara melalui itu, ya melalui bentukan latihan-latihan itu gitu ya, iman itu menjadi semakin dan semakin matang. Dan itu bukan cuma berlaku pada satu dua orang, kepada semua orang. Ya sehingga saya juga pernah mendengar James Dobson ya. James Dobson itu adalah penasehat keluarga di Amerika untuk Presiden Ronald Reagan. Ya, tapi pada waktu dia kecil, dia itu anak hamba Tuhan di gereja kecil, gitu ya, gereja kecil sekali ya di daerah yang cukup suburb di Amerika gitu ya, yang bukan daerah kaya. Ya, sehingga keluarga mereka itu miskin, ya miskin. Ya, sehingga papanya pun ketika diundang khotbah, biasanya yang mengundang dia gereja kecil yang lain. Ya, sehingga sering kali papanya pada waktu diundang khotbah, diberi persembahan, papanya enggak tega ya. Kemudian persembahannya dikembalikan. Ya, sehingga pada waktu pulang, mamanya nanya, terus mamanya tahu, gitu. Mamanya bilang, kenapa kamu kembalikan ya? Iya, saya enggak tega. Sehingga James Dobson mengatakan pada waktu dia kecil ya, enggak tahu berapa kali hampir enggak makan. Sering hampir enggak makan. Cuma dia mengatakan tidak pernah satu kali tidak makan. Enggak pernah. Hampir enggak makan, sering. Ya enggak tahu berapa kali, dia juga enggak bisa ngitung. Tetapi enggak makan, tidak pernah satu kali pun tidak makan. Ada aja. Enggak tahu apalah, enggak tahu orang kirim persembahan, enggak tahu orang jemaat ketuk kirim makanan, enggak tahu macam-macam. Ya, pokoknya tidak pernah satu kali pun itu tidak makan. Kira-kira orang seperti ini ya, mau dolar naik, dolar turun, kira-kira gampang gemeter enggak ya? Ya mau rupiah diredenominasi gitu ya, 100.000 jadi 100 gitu ya, sejuta jadi 1.000 gitu ya. Kira-kira bakal waduh bagaimana ini nanti kalau sejuta jadi 1.000 harga barang-barang bagaimana? Akan seperti itu enggak? Ya enggak. Gitu ya, enggak. Kenapa? Ya bukan karena imannya dia sempurna, iman kita cacat. Ya tapi karena imannya itu sudah dilatih. Ya, sehingga James Dobson satu kali mengatakan, saya yang agak sedikit susah hati ya, karena anak saya tidak pernah punya pengalaman seperti saya. Ya iyalah, anak dari penasehat keluarga Amerika Serikat, ya enggak mungkin, bukan cuma enggak mungkin enggak makan, tapi juga enggak mungkin hampir enggak makan. Begitu ya, ya papa sudah sekarang kaya ya. Tapi James Dobson mengatakan justru itu, anak saya tidak bisa mengalami yang dulu saya alami. Bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan mencukupkan, dan bagaimana semua pengalaman itu membentuk iman. Tidak bisa. Gitu. Itu yang saya tidak tahu bagaimana mesti mengajarkan kepada anak saya. Ya sehingga tetap ya, kita tetap bukan berarti setelah kita tahu ayat ini ya, Tuhan bawalah kami ke dalam pencobaan begitu ya. Tidak, doa Bapak kami direvisi-revisi sendiri gitu ya. Ya enggak, tetap kita harus berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sehingga itu juga kenapa ya pada waktu kita berada di dalam kesulitan, kita mesti belajar memandang itu sebagai suatu kebahagiaan, ya karena itu tidak bisa dicari dan tidak boleh dicari. Ya kita tidak boleh merasa terlalu kuat untuk meminta Tuhan mencobai kita begitu ya. Itu tidak bisa dicari dan jangan dicari. Ya sehingga pada waktu kita memang diizinkan untuk mengalami sejauh mana ya kita tahu bahwa ini akan ada kesulitan ya. Tapi sekaligus kita memandangnya sebagai suatu kebahagiaan. Karena inilah kesempatan untuk bagaimana iman yang berharga yang Tuhan berikan kepada saya ada kesempatan untuk dilatih. Ada kesempatan untuk dipertumbuhkan. Ya karena sekali lagi iman timbul dari pendengaran. Tetapi iman itu dimatangkan melalui penderitaan.
Jika sekarang pertanyaannya ya, setelah kita menyadari ini, apa yang harus kita lakukan? Pada waktu kita menyadari bahwa berbahagia ternyata jatuh ke dalam pencobaan, apa yang harus kita lakukan? Ataukah kita sudah tidak perlu melakukan apa-apa karena itu bahagia kok? Begitu ya. Ya sehingga di satu sisi jelas ya kita mesti jangan mudah marah, jangan mudah kecewa gitu, jangan mudah menyalahkan Tuhan gitu ya. Tapi apakah kemudian ya sudah, kan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan gitu ya. Maka ketika saya dalam pencobaan ya sudah akhirnya kehendak Tuhan saja yang jadi gitu ya. Saudara, menariknya, surprise-nya ternyata tidak. Ya kan sekali lagi ya, kekristenan itu bukan berkenaan dengan pokoknya dan anggapan. Gitu ya. Percaya kedaulatan Tuhan itu tidak sama dengan ya sudah pasrah, ya mau bagaimana? Ya sudah dianggap aja kebahagiaan. Pokoknya saya kan tetap ke gereja. Ya pokoknya saya kan tetap Kristen. Ya pokoknya saya kan tetap tidak menyangkal Tuhan, tidak pindah agama dan seterusnya. Cukup kan? Tidak. Ya ternyata Yakobus, puji Tuhan ya, Yakobus juga menunjukkan kepada kita setelah kita memandang ya jatuh ke dalam pencobaan sebagai kebahagiaan dan kita betul-betul berada di dalam tengah-tengah kesulitan dan pencobaan, ternyata masih ada hal yang kita bisa lakukan dan sebetulnya harus kita lakukan. Apa itu? Jawabannya adalah di bagian yang tadi saudara baca bersama-sama. Sekali lagi ya, coba kita melihat, ya perhatikan baik-baik gitu ya. Ini yang kita harus lakukan pada waktu kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan apa di ayat yang kelima ya. Apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita berada di dalam kesulitan, begitu dan kita tidak tahu ini mesti bagaimana. Ya ini mesti bagaimana menghadapinya. Kita sudah puter otak kita gitu ya. Bahkan mungkin malam tidak bisa tidur gitu ya. Kita terus mikirkan hal itu dan tidak ada. Itu namanya kekurangan hikmat. Ya kita tidak tahu bagaimana untuk keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Begitu ya. Yakobus mengatakan satu hal. Bukan berarti kalau kita pandang itu sebagai kebahagiaan. Ya sudahlah. Begitu ya, lepas tangan, terserah Tuhan bagaimana. Ternyata bukan itu ya. Ternyata ya Yakobus mengatakan, jikalau engkau kekurangan hikmat, berdoalah meminta hikmat. Kenapa hal ini saya tekankan? Karena saya percaya gitu ya, orang Kristen pada waktu dalam kesulitan akan berdoa, 9 dari 10, atau jangan-jangan 10 dari 10 orang Kristen di dalam kesulitan akan berdoa, tetapi seringkali yang diminta itu bukan hikmat, tetapi apa? Kelepasan. Betul. Gitu ya. Perhatikan baik-baik. Betul enggak? Silakan cek. Ya, seringkali ada orang mengatakan, aduh suami saya kok begini, berdoa, Tuhan ubahlah suami saya. Atau istri saya kok begini ya, Tuhan ubahlah istri saya. Atau anak saya begini ya, Tuhan ubahlah anak saya. Atau kondisi ekonomi kok seperti ini. Atau saya kok ada sakit ini, Tuhan angkatlah penyakit saya. Saudara, semua ini satu kesamaan kan. Minta apa? Doa sih doa. Betul ya? Betul-betul berdoa, bahkan mungkin berpuasa begitu ya. Supaya anak saya berubah, suami saya berubah, istri saya berubah, kondisi ekonomi berubah, kondisi kesehatan berubah. Tapi semua doa itu yang beraneka ragam itu, kalau kita boleh simpulkan, sebetulnya mintanya satu. Mintanya adalah kelepasan, bukan minta hikmat. Dan hari ini saudara harus menyadari ya, minta kelepasan dengan minta hikmat itu bukan dua hal yang sama. Itu dua hal yang berbeda. Begitu ya, sama ketika seorang anak dia kesulitan mengerjakan PR-nya. Terus dia meminta kepada papa mamanya untuk bantu dia, begitu ya. Anak yang baik ketika kita menjelaskan seharusnya dia memperhatikan baik-baik. Nah itu namanya minta hikmat. Begitu ya. Tetapi anak yang tidak baik adalah minta tolong papanya sambil papanya jelaskan dia ngelamun, pokoknya jawabannya apa dia tulis, setelah itu sudah gitu ya. Itu namanya minta kelepasan. Ya, itu bedanya. Hari ini seringkali orang Kristen lebih mirip yang mana ya? Ya, suamiku kok begini, Tuhan ubahkan. Kita mirip anak yang pertama tadi. Begitu ya. Yang begitu semakin kita berdoa, semakin kita seksama. Ya, kira-kira kalau saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubahlah istri saya. Ya kira-kira Tuhan mau jawab apa ini? Tuhan mau menunjukkan saya ada salahkah? Begitu ya? Atau kalau saya nggak ada salah, ya Tuhan mau menunjukkan saya mesti bagaimana gini. Kalau untuk istri saya bisa berubah,
Ataukah ya, Tuhan ubahlah istri saya dengan harapan saya besok bangun, istri saya sudah lain. Anak saya sudah rajin. Ya tiba-tiba saya dapat tawaran pekerjaan, dapat itu, dapat ini. Yang mana ya? Saudara, suka nggak suka kita harus mengakui ya, banyak orang Kristen berdoa bukan minta hikmat, bukan minta diajari, ya tapi kita berdoa minta Tuhan lepaskan, ambillah itu. Nah, saudara perhatikan, apakah salah kalau kita minta kelepasan begitu ya? Saya percaya tidak. Dan apakah Tuhan tidak bisa memberikan kelepasan? Saya percaya bisa. Dan bahkan apakah Tuhan tidak akan mengabulkan? Saya percaya kadang-kadang Tuhan mengabulkan. Sehingga saya mesti mengatakan ya, saya termasuk hamba Tuhan yang masih percaya mujizat itu ada. Begitu ya, saya percaya mujizat itu ada. Pada waktu beberapa waktu kemarin itu pandemi ya, semua gereja tutup kan, gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya terpikir ini waktu yang baik untuk mengadakan PD misi. Loh, kenapa? Ya karena pada waktu on site ya undang misionaris, satu dari pedalaman sini, satu dari pedalaman situ, ngundangnya saja perlu biaya berapa? Ya setelah diundang pun juga yang mau datang berapa? Tapi karena ini kan online, gitu ya. Dan waktu itu kita kerjasama dengan lembaga misi Garam Budaya ya, dan mereka mengenal banyak hamba Tuhan, ya kita undang untuk hamba Tuhan pedalaman Bromo lah, Gunung Bromo, pedalaman NTT lah, bahkan ada hamba Tuhan dari Afrika. Ya kan enggak masalah kan, gitu ya. Di Afrika kan juga ada wifi gitu, juga ada sinyal gitu. Ya sehingga kita bisa undang hamba Tuhan dari mana-mana. Dan saudara, kalau saudara mendengarkan kesaksian dari para misionaris ya, yang melayani di pelosok-pelosok, saudara akan tahu pelet lah, teluh lah, santet lah, ya itu ada. Begitu ya, saya bilang itu tidak ada gitu. Yang namanya minum racun dan tidak mati, ya itu ada gitu. Ya diberi racun kemudian minum tidak mati, sehingga yang ngasih racun kemudian heran, kok kamu tidak apa-apa ya, Tuhanmu siapa? Itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, sehingga sampai hari ini saya percaya extraordinary thing itu ada, cuman yang namanya mujizat, yang namanya extraordinary, ya itu tidak mungkin ordinary, amin. Betul ya, mujizat itu kan extraordinary. Ya yang namanya extraordinary, ya tidak mungkin ordinary, tidak mungkin sering. Karena jikalau mujizat itu sering, ya jadi ordinary lah. Betul kan? Ya sehingga kalau kita meminta kelepasan bisa enggak? Saya percaya bisa. Sama seperti tadi ya, kalau kita lihat anak kita sudah sangat capek gitu ya, kita ajari tidak bisa, ya oke lah untuk kali ini kita langsung ngomong, ini kali ini berapa? Dia capek tidak bisa jawab. Ya, ini jawabannya, dia tulis gitu ya. Ini akar ini berapa? Dia nggak bisa lagi. Ya sudah ini jawabannya, dia tinggal tulis. Ya dalam hikmat bijaksana kita, kalau kita melihat seorang anak sudah sangat kepayahan begitu ya, ya kita bisa jadi loh, kasih dia kelepasan. Ada nggak tapi yang mau terus menerus seperti itu? Ya, dan ketika saudara tidak terus menerus seperti itu, kenapa ya? Apa karena saudara jahat? Ya padahal ketika anak saudara mengerjakan perlu berjam-jam, saudara mungkin cuma sekian menit, kenapa kok tidak mau? Gitu ya kan bahkan tidak perlu berkeringat ya, jawab aja gitu cepat sekali kalau kita mengerjakan. Kenapa kok tidak mau? Ya kapan anak itu besarnya? Ya kapan anak itu pinternya? Ya kalau terus kita kasih dia kelepasan, kapan dia belajarnya? Ya sehingga justru karena kita mengasihi anak kita, di dalam hikmat bijaksana kita lihat ketika anak itu sungguh-sungguh sudah capek, sudah sampai pada batasnya, ya kita kasih dia kelegaan, kita benar-benar bantu dia sampai kita sebetulnya yang jawab bukan dia. Cuman ya kita mau anak kita bukan cuma sekedar enggak capek, kita mau anak kita menjadi dewasa, tentu berarti ya dia mesti belajar untuk mengerjakannya, saya membimbing dia. Itu namanya ya, meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar meminta Tuhan, lepaskanlah masalah saya, ambillah beban hidup saya. Nah terus kamu imannya jadi iman kelas apa? Kalau setiap kali ambillah beban hidup saya, lepaskan saya dari kesulitan. Tidak. Meminta hikmat itu berarti Tuhan pimpin saya sehingga saya tahu apa yang saya harus lakukan. Kalau saya ada kesalahan sehingga membuat istri anak saya seperti itu, begitu ya, beritahu saya mesti berubah apa. Tapi kalau andai kata bukan kesalahan saya, begitu ya, tolong saya supaya saya tahu menghadapi istri atau suami atau orang tua atau anak atau bos atau pemerintah atau siapapun yang seperti ini, tunjukkan kepada saya mesti melakukan apa. Dan saudara, janji yang Tuhan berikan kepada kita,
Jikalau kita itu minta hikmat ya, dan bukan cuma sekedar minta kelepasan. Janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah Ia akan memberikan kepada semua orang. Ini bedanya. Ya, kalau kelepasan bisa. Tapi mungkin 100 orang cancer bisa langsung ada yang langsung sembuh, bisa. Tapi ya 101, mungkin 1001. Begitu ya. Tapi jikalau kita meminta hikmat, Alkitab mengatakan Allah akan memberikan kepada semua orang. Semua orang tanpa terkecuali. Begitu ya. Kalau kita meminta hikmat, Tuhan akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Dua kata ini sangat indah ya. Selain daripada semua orang. Ketika firman Tuhan mengatakan Allah akan memberikan dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Ini kalau saudara tahu kata aslinya ya, lebih indah. Nah, di sini kembali kita menemukan keterbatasan bahasa Indonesia ya. Jika pada waktu LAI menerjemahkan murah hati, apakah terjemahan yang salah? Ya tidak. Tetapi belum sepenuhnya menyatakan apa yang ada di dalam kata aslinya. Terus kenapa kok LAI menerjemahkan menjadi murah hati? Karena memang kalau mau diterjemahkan secara harafiah itu susah itu. Ya, jadi mau tahu ya terjemahan harafiahnya itu apa? Kalau saya boleh terjemahkan secara harafiah, seharafiah-harafiahnya, kata murah hati itu bisa diterjemahkan sebagai tidak pakai mikir. Susah kan? Ya, kalau LAI mau menerjemahkan, maka Tuhan akan memberikannya sambil tidak pakai mikir. Gitu ya. Ini apa gitu ya? Padahal kata aslinya memang itu, tidak pakai mikir. Jadi ya contohnya ya, kalau misalnya ya saudara punya anak, saudara kasih uang jajan. Setelah saudara kasih minggu depan minta lagi. What do you do gitu. Saudara lakukan apa ya? Saudara akan mulai interogasi kan. Kamu apakan tuh yang mama kasih minggu lalu gitu ya. Baru minggu lalu, kenapa sekarang minta lagi? Itu namanya interogasi. Tapi kalau anak saudara minta uang sekolah, gitu ya. Ma, ini sudah bulan Agustus, mesti minta uang sekolah. Ya karena ntar lagi itu Agustus gitu ya. Saudara lakukan apa? Hah? Bulan lalu kan sudah mau bayar. Kenapa kok bulan ini bayar lagi gitu ya? Enggak kan gitu ya. Saudara lakukan apa? Ya langsung ngasih, enggak pakai mikir. Nah itu artinya sebetulnya. Ya kan dia minta uang sekolah kok. Gitu ya. Saudara langsung kasih tanpa perlu babi bu lagi gitu ya. Tanpa perlu banyak bertanya, saudara akan kasih. Nah saudara itu sebetulnya kata yang dipakai oleh Yakobus. Itu kenapa LAI susah ya menerjemahkan ya. Sehingga kenapa tadi saya mengatakan murah hati itu tidak salah, bukan terjemahan yang salah. Tetapi terjemahan yang lebih harafiah adalah, ya Tuhan akan langsung mikir, Tuhan akan langsung kasih. Sama seperti kalau anak kita minta kita ngajari dia, begitu ya, ya kita akan langsung kasih. Dan kata yang kedua adalah tidak membangkit-bangkit itu artinya apa? Nah, ini juga terjemahannya susah ini. Apa itu ya? Tidak membangkit-bangkit, gitu ya. Terjemah ya itu sekali lagi katanya memang susah dicari terjemahannya Indonesianya ya. Tapi kurang lebih ya, seperti tadi ya, ketika anak minta kita itu ajari dia. Oke lah kalau kita sedang tidak capek, mungkin kita akan ajari dia. Tapi kalau kita benar-benar capek ya, dan kita lihat ini sudah Papa ajari minggu lalu. Kok sekarang kamu minta diajari lagi ya? Kita bisa membangkit-bangkit, ngomel. Gitu ya. Sudah diajari gitu ya. Gak tahu Papa capek gitu atau Mama capek. Sudah diajari gini aja kok minta diajari lagi. Nah itu namanya sebetulnya membangkit-bangkit. Gak tahu kata Indonesia yang lebih tepat apa itu. Ya, sehingga pada waktu Alkitab mengatakan Tuhan tidak membangkit-bangkit, kita minta hikmat, kita tidak tahu ini mesti bagaimana ya Tuhan. Tuhan tidak akan mengatakan kamu tuh tidak pernah ikut stris ya. Gitu ya. Kamu itu jemaat reform tuh bagaimana sih? Gitu ya. Masa gitu aja tidak tahu gitu ya. Pembinaan konseling pranikahnya bagaimana gitu ya. Enggak loh. Tuhan akan kasih dan Tuhan akan itu pimpin. Itu maksudnya. Ya, sehingga pada waktu orang Kristen bukan sekedar meminta kelepasan ya, tapi kita meminta hikmat ya karena kita tidak tahu. Kita betul-betul tidak tahu ini mesti bagaimana. Alkitab menjanjikan, ya Tuhan akan memberikan kepada semua orang. Dan dia akan memberikannya dengan murah hati, dan dia akan memberikannya tanpa membangkit-bangkit. Nah, setelah bersyukur dalam hidup saya pribadi ya, saya boleh melihat beberapa kali Tuhan menyatakan penyertaan seperti ini. Ya kalau boleh saya sharingkan ya, satu kali ketika saya sedang mengambil studi di Singapura sekian belas tahun yang lalu ya. Pada waktu itu setelah saya sampai di sana ya, saya kaget sih. Gitu. Ternyata saya sudah MDiv kan di SCTRI, saya rencana ngambil MTH. Saya pada waktu saya sampai di sana gitu ya, ternyata ya pada waktu itu ya, tidak ada orang kenal SCTRI.
Biasanya kalau di Indonesia kan Pak Tong gitu ya. Di sana ya at least untuk yang saya akan masuki ya, karena nggak ada afiliasi, bukan seminari reform juga gitu ya, juga bukan seminari Tionghoa gitu ya. Sehingga ya STTRI itu mana? Tidak ada yang tahu. Ya, sehingga bersyukur ya kalau hari ini bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, Pendeta Benyamin Intan boleh diresmikan sebagai profesor. Ya itu profesor Injili pertama sejak Indonesia merdeka. Gitu ya, sesedikit itu ya profesor Injili. Ya, sehingga kita bersyukur bagaimana pemerintah sudah mengakui, kalau sekarang ya sudah aman lah, sudah ikat perjanjian dengan sekolah mana, MOU dengan sekolah mana, dengan Calvin Seminari sudah MOU, dengan Free University sudah MOU. Waktu itu, gitu ya, saya ingat pada waktu saya mau ngambil MTH gitu ya udah bisa. Kita tidak mengakui MDiv saudara gitu ya, mesti ulang. Waduh, ini dana cuma untuk setahun. Karena saya hitung-hitung MTH, kalau saya ngotot mestinya setahun itu bisa. Gitu ya. Tetapi kalau mesti ngulang MDiv terus bagaimana? Terus saya bilang gitu ya, oke lah, kalau mesti mengulang MDiv, bisa enggak, saya kan sudah ambil MDiv di sini. Bisa enggak ada beberapa SKS lah, beberapa puluh SKS yang bisa dimatrikulasikan, bisa diperhitungkan, sehingga saya tidak perlu mulai dari nol. Terus mereka mengatakan, oke Pak, kita akan hitung. Begitu. Setelah dihitung, kemudian saya dipanggil, mereka mengatakan yang bisa dimatrikulasikan itu adalah 0 SKS. Ya, kalau gitu nggak usah pakai dihitung gitu ya. Ya pasti tidak bisa gitu. Sehingga bagaimana ya? Ya secara manusia kan Tuhan rubahlah mereka gitu ya, minta kelepasan. Tuhan ubahkanlah mereka. Ya enggak sih. Ya, tapi Tuhan pimpin selangkah demi selangkah. Karena waktu itu saya berangkat sendiri ya, karena nggak mungkin dia secara keuangan mengajak istri dan anak, ya sehingga waktu itu istri dan anak tinggal di Surabaya, saya berangkat sendiri, saya dipikir single. Sehingga ada persekutuan mahasiswa luar negeri yang single, gitu ya, saya diajak. Dan saya ikut, bukan karena saya mau mengaku single ya, tapi ya karena ini mungkin perlu persekutuan lah, saya pikir di sana kan susah ya cari orang Indonesia gitu. Ya setelah saya ikut, saudara puji Tuhan ya. Ternyata yang mengundang itu suaminya adalah kaprodinya S3, kepala program studi S3, William van Gemeren. Terus dia tanya satu-satu gitu ya, kamu ngambil apa, kenapa kamu ambil itu. Pada waktu sampai kepada saya cerita, saya mesti ngulang. Terus dia mengatakan, wah ya not wise for your time lah ya kalau mesti ngulang MDiv. Kamu mestinya mau ngambil apa? PB Pak. Oke, kamu hubungi ini, kaprodinya untuk PB, ya Dr. Robert Yarbrough. Terus saya tanya, bolehkah saya pakai nama Bapak? Silakan. Wah, puji Tuhan kan. Sehingga saya cari waktu ketemu sama Dr. Robert Yarbrough dan dia mengatakan, wah kamu dari Indonesia ya, susah. Ya, karena dia juga sempat mengajar di Rumania dan dia mengatakan mahasiswa dia yang paling top di Rumania, begitu masuk sana kesulitan. Sehingga dia mengatakan bukan merendahkan loh ya, tapi ini sulit. Jika paling banter saya hanya bisa rubah kamu ke MA. Ya almost nothing change sebetulnya sih. Tapi kemudian puji Tuhan, Tuhan pimpin saya mengatakan, bolehkah saya ikut kelas Bapak? Oh ya silakan. Gitu ya, dan tidak usah bayar. Wah oke gitu ya. Nah pada waktu saya ikut kelasnya dia ya, pendengar ya, harusnya tidak perlu untuk ikut, dia kasih kuis, dia kasih tugas gitu ya. Saya belajar untuk coba untuk mengerjakan. Puji Tuhan, kuis pertama angkanya bagus. Padahal nggak perlu saya, dan itu nggak akan masuk karena saya kan nggak ambil kredit. Setelah pertama, kedua, ketiga bagus, saya mencoba memberanikan diri nanya, Pak, bolehkah sekarang saya ambil MTH? Nah dia mulai mikir ini sekarang. Gitu ya, dia mulai mikir, terus dia mulai ngomong, gini aja deh, kamu coba 1 semester. Setelah semester pertama saya lihat hasilnya, nanti kita tentukan di sana. Ya puji Tuhan, ya setelah semester pertama saya menghadap dia lihat, dia langsung ketik, MTH, secepat itu ya. Ya ternyata bukan cuma Indonesia, koneksi itu perlu ya. Gitu ya. Ya Tuhan buka jalan sehingga dia ketik, langsung MTH. Rekomendasi dari kaprodinya perjanjian baru. Tapi bukan cuma itu, masalah bukan selesai. Karena tadi saya mengatakan dana cuma setahun. Berarti sekarang dana cuma setengah tahun. Ya, sehingga bagaimana ini? Ya akhirnya ya saya harus ngambil semua mata kuliah MTH dalam 1 semester. Jika saya masih ingat ya, para petugas administrasinya terima pendaftaran saya, semua SKS dia mengatakan, wah you must be genius ini. Ambil semua SKS. Dalam hati saya mikir, no. This is not genius, this is kepepet. Ya, itu the power of kepepet gitu ya. Ya gak ada pilihan lain, pilihannya ya pulang gak dapat apa-apa. Ambil semua itu pun belum selesai, karena semua kredit sudah saya ambil, itu masih kurang 1 ya, karena memang MTH bukan untuk diselesaikan 1 semester. Ya saya sudah ambil semua ya, itu masih kurang 1 SKS. Ini gimana ini? Masa untuk 1 SKS saya mesti tunda berikutnya, uang dari mana?
Begitu ya. Sehingga, nah ini ketika saya mengatakan ya, kalau saudara minta hikmat, bukan setelah doa selesai. Kalau minta kelepasan, ya Tuhan ubahkan istri saya. Ya sudah. Kalau Tuhan tidak merubahkan ya, satu saya kecewa, Tuhan kok nggak mendengarkan doa saya, kan saya sudah berdoa Tuhan lepaskan saya. Atau yang kedua, ya pasrah. Tapi kalau saudara minta hikmat, selesai amin, itu bukan selesai. Sama ya, ketika anak minta kita ngajari, dan dia betul-betul anak yang baik, ya pada waktu kita mengajari, dia mesti seseksama mungkin memperhatikan. Itu namanya minta diajari, bukan cuma minta dilepaskan. Sama, kalau saudara berdoa minta hikmat, begitu amin, kalau saudara percaya Tuhan mendengarkan doa saudara, itu justru saudara mesti baik-baik memperhatikan, mesti belajar peka, melihat bagaimana Tuhan pimpin. Bukan kemudian, ya sudah, kalau nggak dikasih marah, begitu ya. Tidak. Sehingga betul-betul Tuhan pimpin. Heran ya, saya keluar satu kelas, gitu ya. Pada waktu saya mulai mikir, ini semester mulai berakhir, semester depan ini mesti semua selesai, kurang satu SKS, gimana caranya, gitu ya. Keluar ke satu kelas, ada 2 mahasiswa ngomong, wah saya di kelasnya dosen itu, saya minta SKS tambahan. Ya ternyata bisa, dia kasih saya tugas tambahan. Wah itu seperti betul-betul, dan betul-betul sih saya mengamini jawaban daripada Tuhan ya. Jika saya ke salah seorang dosen, saya ambil kelasnya dia 3 SKS begitu ya. Sehingga saya minta, Pak bisa enggak dari 3 jadikan 4, silakan kasih saya tambahan tugas. Dia kasih tambahan tugas untuk satu SKS baca 1000 halaman, 1 SKS. Loh ya sudah, gitu ya. Tapi oleh anugerah Tuhan ya selesai kok. Begitu ya, selesai. Ya, sehingga saudara ini cuma sedikit contoh ya, bagaimana kita meminta hikmat kepada Tuhan. Kalau saudara pernah mendengar banyak kesaksian yang lain sama. Saya barusan mendengarkan kesaksian Pak Ivan pada waktu saya diminta untuk membawakan pembinaan guru-guru SKC ya. Kan kita tahu, saudara kalau tahu gedung SKC yang baru puji Tuhan oleh anugerah Tuhan itu berdiri. Ya pada Desember lalu itu masih kurang 60 M. Desember lalu loh itu. Dan masih ada begitu banyak hal yang belum bisa. Tapi terakhir kemarin pada waktu Pak Ivan di guru-guru dia sharing, betul saudara melihat seperti yang tadi saudara lihat. Tuhan pimpin dan bukan langsung kasih kelepasan. Tiba-tiba besok uangnya jadi, enggak. Ya selangkah demi selangkah. Apa yang mesti dilakukan? Pernah satu masa di mana satu demi satu mulai mau mengundurkan diri gitu ya. Sampai Pak Ivan berdoa, telepon salah seorang, ini bagaimana ini? Kok banyak mengundurkan diri ini ya? Gimana? Terus yang ditelepon bilang, Pak saya juga mau mengundurkan diri sih gitu ya. Waduh ya jangan bagaimana ini. Tapi selangkah demi selangkah, hari ini jadi. Gitu ya, Agustus ini nanti tahun angkatan baru ini, kalau sebelumnya kan di Kemayoran ya, di towernya. Nanti SKC itu per Agustus ini pindah ke gedung yang baru. Bagaimana Tuhan memimpin? Sama. Ya, bukan langsung kasih kelepasan. Bagaimana Tuhan memimpin gitu. Saya pada waktu dengar Pak Ivan cerita, ya Tuhan beri hikmat, mesti begini, anunya begini, ini ngomongnya gimana, ini seperti apa. Tapi justru di sana kita melihat kenapa Tuhan pelit. Ya Tuhan suka kita susah. Ya Tuhan tidak mau langsung kasih bantuan kita, tidak. Ya, tapi ya karena memang iman yang dipercayakan kepada kita itu berharga. Dan Tuhan mau iman itu dipertumbuhkan. Dan iman itu seperti otot, bukan seperti lemak. Tidak bisa cuma diisi dengan doktrin, kita berharap langsung kita mempunyai iman yang kuat. Tidak sih. Iman timbul dari pendengaran. Tetapi iman itu didewasakan melalui berbagai-bagai kesulitan yang Tuhan izinkan untuk berikan kepada kita. Sehingga hari ini kalau saya boleh bertanya, sejauh mana ya kita sebagai orang beriman. Dan saya sekali lagi saya mengatakan dari dalam hati, saya percaya saudara sungguh-sungguh adalah orang beriman. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita menganggap iman itu berharga. Dan kalau kita menganggap iman itu berharga, sejauh mana kita bukan hanya menjaga iman kita. Kita bersyukur di GRI, kita terus diberikan pengertian yang benar untuk menjaga iman kita dari semua hal yang salah. Tapi sejauh mana kita sadar, iman bukan hanya untuk dijaga. Begitu ya, bukan cuma untuk dipelihara, tapi sejauh mana kita menyadari iman itu mestinya dipertumbuhkan dan dipertumbuhkan. Dan sejauh mana kita bisa melihat ketika Tuhan mengizinkan kita melewati kesulitan yang ada. Sejauh mana kita mengamini firman Tuhan, pandanglah itu sebagai suatu kebahagiaan. Pertimbangkan itu sebagai suatu kebahagiaan. Meskipun saya tahu itu sulit, tapi coba pertimbangkan itu sebagai suatu kebahagiaan. Dan jikalau engkau benar-benar kesulitan, mintalah hikmat, bukan sekedar langsung kelepasan. Mintalah hikmat, dan saudara akan mengamini yang firman Tuhan katakan. Tuhan akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Puji Tuhan, mari kita berdoa.